Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Yang saya banggakan anak-anak Bapak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kalian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi masih kita daring. Baik, kita akan masuk pelajaran yang ketiga. Bukunya bisa dibuka di halaman 29 atau menyimak di materi yang ada di sini juga bisa. Kita akan belajar tentang pelajaran ketiga, yaitu aku anak soleh. Kita akan membahas tentang sifat jujur, sifat amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu dibagi menjadi dua. Ada jujur dalam perkataan atau yang biasa kita sebut dengan berkata jujur. Dan yang kedua ada jujur dalam tindakan atau bertindak jujur. Yang dimaksud dengan berkata jujur artinya adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya hitam, kita katakan hitam. Kenyataan putih, kita katakan putih. Itu namanya jujur dalam perkataan. Ada juga jujur dalam bertindak. Bertindak dengan benar. Apa yang kalian lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu berarti jujur dalam tindakan. Jadi perkataan kita juga harus mencerminkan pada sikap jujur. Tindakan kita pun juga harus mencerminkan dari sifat jujur. Jadi kita harus berkata dengan jujur dan bertindak dengan jujur. Karena ini penting, jujur itu menjadi modal utama dalam kehidupan kita. Kalau kita biasa jujur, maka orang lain akan percaya dengan kita. Kalau sudah kita dipercaya dengan orang lain, maka yakinlah usaha kita akan lancar, kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita punya teman yang banyak, relasi yang banyak, sebab karena kita ini jujur. Nah, kemudian lawan daripada sifat jujur adalah sifat bohong atau dusta. Kita nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Sekecil apapun jangan sampai kita ini berbohong. Karena kalau orang sudah melakukan kebohongan sekali, maka dia cenderung untuk melakukan kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka jangan pernah kita berbohong. Walaupun akibat dari kejujuran kita itu kita harus mendapatkan konsekuensi yang mungkin bisa merugikan kita secara jasmani, tapi tetap kita harus jujur. Karena dengan kita jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Jadi jangan pernah sekali-kali bohong atau dusta. Sebab kalau orang bohong sekali, dia akan melakukan kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Misalnya Bapak nanya kepada anak-anak, "Nak, pagi hari ini anak-anak sholat subuh apa tidak?" Misalnya ada anak yang tidak sholat subuh tapi jawab, "Sholat Pak," misalnya. Kemudian saya nanya sama si Fulan yang jawab sholat subuh padahal tidak itu tadi. "Kalau gitu Fulan, sholatnya di mana?" Si Fulan jawab, "Saya sholat di masjid Pak." Padahal dia tidak sholat subuh. Dia ngomong ke masjid. Bohong dia di masjid itu nutupin kebohongan yang pertama tadi. Saya nanya lagi, "Kalau demikian di masjid mana?" "Oh, di masjid Al-Kafah Pak." Bohong lagi padahal dia tidur di rumah. Kemudian saya nanya lagi, "Kalau gitu siapa yang jadi imam tadi?" Misalnya, "Oh, Pak Ismail Pak," misalnya. Padahal yang jadi imam Pak Imam Yahya. Ini bohong yang berikutnya itu hanya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka jangan pernah sekali-kali kita bohong. Walaupun itu menyakitkan, tapi tetap harus jujur. Misalnya di kelas ada yang buang angin misalnya. Ada gurunya nanya, "Siapa yang buang angin?" "Saya Bu, saya Pak." Ya udah, terus terang saja. Walaupun kadang-kadang kita malu, tapi tetap demi untuk mempertahankan kejujuran, kita tetap harus jujur. Nah, manfaat dari sifat jujur ini, kita akan disayang oleh Allah dan disayang oleh orang tua. Allah sayang kepada orang-orang yang jujur. Orang tua pun sayang sama anak yang jujur, dipercaya oleh orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau dengan modal jujurnya dipercaya oleh saudagar kaya raya untuk
berdagang, hanya dengan modal jujur, diberi modal untuk berdagang, dapat hasil, hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Nabi Muhammad yang menjalankan harta dagangan itu, sebagiannya lagi untuk yang punya modal. Hanya dengan modal kejujuran luar biasa dipercaya oleh orang lain. Kemudian dipermudah jalan masuk ke surga. Sebab sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan seseorang kepada kebenaran dan kebenaran itu akan membimbing seseorang masuk surganya Allah. Sebaliknya dusta akan membimbing seseorang kepada keburukan dan keburukan itu akan menghantarkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat amanah. Dipercaya oleh Allah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin artinya dapat dipercaya. Karena memang benar-benar beliau itu orang yang dapat dipercaya. Kita juga sudah pelajari kemarin di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, kepribadian Rasulullah, beliau seorang yang sangat amanah, sehingga wajar kalau orang-orang kafir Quraisy, baik lawan maupun kawan, lawan sekalipun percaya kepada Nabi Muhammad kalau Nabi itu adalah orang yang senantiasa jujur, menjaga amanah, dapat dipercaya. Nah, dalam menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi, apalagi sampai mengganti daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad diterima oleh Nabi, disampaikan sesuai dengan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat amanah adalah khianat. Jangan pernah kalian itu berkhianat. Berkhianat itu contohnya begini. Tidak amanah contohnya ya, orang tua menitipkan uang kepada kita untuk bayar SPP. Nah, titip ini uangnya untuk bayar SPP. Ya Bu, siap. Sampai di sekolah ternyata kasirnya tutup, Pak Rojabnya tidak ada. Akhirnya kita bawa balik uang itu. Di tengah jalan kita ketemu kawan, diajaklah kita main. Akhirnya digunakanlah uang itu untuk main game, misalnya membayar atau TR kawannya. Sampai di rumah ditanya, bagaimana udah dibayarkan SPP? Oh, mohon maaf Bu, kasirnya tutup tadi, jadi nggak sempat bayar. Begitu pulang uangnya hilang Bu, padahal dipakai. Nah, yang seperti ini berarti satu, dia telah berkhianat, dan yang kedua, dia telah berdusta. Jadi makanya harus senantiasa kita ini menjaga amanah. Ketika nanti anak-anak menjadi pemimpin, harus menjaga amanah. Itu titipan. Pemimpin itu titipan. Misalnya jadi RT, RT itu juga amanah dari masyarakat. Jadi anggota dewan itu amanah. Jadi presiden itu juga amanah. Harus benar-benar dapat dipercaya. Jangan mengkhianati amanah titipan dari orang lain. Kemudian yang C, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Orang tua kita, kandung kita, ibu kita, mengandung kita 9 bulan lamanya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Kita numpang dalam rahimnya 9 bulan lamanya. Kemudian setelah itu ibu kita melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Nyawa cuma satu-satunya yang Allah berikan, dipertaruhkan untuk melahirkan kalian. Terkadang tidak sedikit orang tua yang mati karena melahirkan. Tidak sedikit orang tua yang rela perutnya dibelah operasi sesar karena melahirkan. Maka jangan pernah sia-siakan jasa orang tua. Ayah bekerja mati-matian, banting tulang, berangkat pagi, pulang petang untuk mendapatkan rezeki, nafkah untuk kebutuhan keluarga. Itu jasanya juga luar biasa, sehingga dari rezeki itu kalian bisa gunakan untuk makan, kebutuhan sehari-hari, untuk sekolah, beli buku, dan seterusnya sampai kalian menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berhasil, nanti mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu jasa dari orang tua yang luar biasa, ayah dan ibu. Kemudian guru, guru juga jasanya luar biasa. Guru ini ngurusin rohani kita. Kalau orang tua ngurusin jasmani, guru ngurusin rohani, yang memberikan ilmu kepada kalian. Lantaran guru, kita menjadi mengerti, menjadi pintar tentang ilmu agama. Jasanya luar biasa. Sebab ketika tidak ada guru yang membimbing kita, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Kalau orang sudah bodoh, maka tidak jauh beda dengan binatang. Nah, hormat itu artinya berperilaku sopan. Kita harus sopan kepada orang tua dan guru. Sedangkan patuh artinya taat atau menurut. Nah, anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contoh hormat,
Satu, minta izin kepada orang tua ketika hendak keluar rumah. Kalau kalian hendak keluar rumah harus izin sama orang tua. Kenapa izin? Iya, biar nanti orang tua tidak nyari kalian. Nah, ini main selonong aja, main pergi gitu aja, orang tua bingung nyari kalian, ternyata kalian main. Nah, ini kan membuat hati orang tua menjadi gelisah. Yang kedua, memperhatikan guru saat mengajar. Kalau kita lagi ada materi seperti ini, kalian harus perhatikan. Jangan sambil makan, sambil gurau, sambil tidur dan segala macam. Itu berarti kurang menghormati kepada guru. Apalagi kalau kita lagi masuk di kelas, lagi pembelajaran secara langsung PTM, harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru itu dalam rangka menghormati guru, sebab yang disampaikan itu ilmu pengetahuan untuk menjadikan kalian itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah lantaran daripada ilmu yang disampaikan oleh guru. Maka kalian harus hormat dan patuh. Patuh itu dalam artian di sini adalah kalian harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau orang tua bilang, nah ayo cepat sholat, kalian sholat. Nah ayo belajar. Nah, ayo waktunya istirahat. Jangan pernah membantah kepada orang tua. Guru juga demikian. Kerjakan tugasnya di rumah, kita kerjakan. Nah, seterusnya. Itu adalah merupakan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Harus kalian lakukan. Kemudian yang D, santun dan menghargai teman. Santun artinya adalah halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Ada dalam biasanya kalau kita masuk ada SD Al-Kafah, sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur kata. Jadi santun itu lebih kepada bahasa atau perkataan. Maka halus budi bahasa dan tingkah lakunya itu santun. Nah, orang yang santun akan menghargai temannya. Contoh sikap santun, berbicara sopan dan tidak berteriak-teriak. Kalau bicara itu pembicaraannya sopan, tidak berteriak-teriak, tidak mengganggu kawan, tidak menyakiti orang lain, perkataannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain, itu santun. Ya, kemudian mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu oleh orang ngasih kita terima kasih. Ya, itu bentuk santun. Mengucapin terima kasih itu aja, itu sudah menjadi sesuatu nilai akhlak yang luar biasa. Jadi orang lain akan senang memberikan sesuatu kepada kita kalau kita membalas dengan ucapan terima kasih misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya mau meminta maaf jika kita bersalah. Kalau kita memang pernah bersalah, kita harus mau minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Kita harus minta maaf. Karena minta maaf itu bagian dari akhlak mulia. Sebab urusannya kalau kita tidak minta maaf di dunia ini, kemudian yang bersangkutan tidak memaafkan kita, ini nanti akan menjadi beban di akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kita melakukan salah kepadanya itu tadi, dia akan datang menuntut kita, kebaikan kita akan diambil diberikan kepadanya. Itu nanti urusannya panjang. Jadi minta maaf. Kita melakukan kesalahan, minta maaf. Ya, minta maaf dengan cara yang sopan. Kemudian tidak mengganggu teman atau orang lain. Santun, menghargai teman, tidak mengganggu teman ataupun orang lain. Nah, sekarang hikmah daripada sikap santun. Kalau kalian itu santun, maka orang lain akan bersikap santun dan menghargai kita. Anda sopan, kami segan. Jadi kalau kita orang lain santun, kita pun santun kepada orang lain pun juga akan santun kepada kita. Nah, kemudian hikmahnya sikap santun itu mempunyai banyak teman. Ya, kalau kita santun, insya Allah kita akan mempunyai banyak teman, banyak kawan karena kita santun, tidak menyakiti orang. Kemudian orang lain akan senang bersama dengan kita, bermain dengan kita senang, kerjasama dengan kita juga senang. Yang jelas kalau kita santun, insya Allah orang lain akan senang bersama kita. Kemudian akan tercipta hidup rukun dan damai. Jadi kehidupan akan rukun dan damai jika kita ini mempunyai sikap yang santun. Nah, terakhir, sikap anak soleh yang harus kalian senantiasa lakukan. Satu, selalu berkata dan berperilaku jujur, kapanpun dan dimanapun. Jujur. Tanamkan dalam diri kita harus jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Nah, yang kedua, membiasakan diri bersikap amanah. Kita harus benar-benar menjaga amanah. Sekecil apapun titipan amanah itu harus kita jaga, karena itu adalah merupakan amanah yang secara tidak langsung adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru karena itu menjadi satu kewajiban
sebagai seorang anak kepada orang tua dan guru. Kemudian selalu bersikap santun dan menghargai teman dalam bergaul. Ketika bergaul, kita harus santun, menghargai teman, walaupun teman itu beda kulit, beda agama, beda suku dan segala macam, tetap kita harus santun, menghargai, karena hakikatnya di hadapan Allah semua manusia itu sama, yang membedakan adalah iman dan takwanya. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dengan sendirinya atau gimana? Udah habis lagi. Perlu dimatiin? Iya, perlu mati kan dari atas sini, Pak.